Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Kali ini Channel akan membahas prediksi soal dan jawaban pada tes pengelola layanan operasional P3K tahun 2024. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Pertama adalah pengelola layanan operasional memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah mengolah data dan informasi meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data. Yang kedua adalah menyiapkan instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, menginput dan mengolah data. Yang keempat, mereka pitulasi hasil olah data. Yang kelima, menyusun laporan operasional yang meliputi kinerja, pengeluaran, dan pencapaian tujuan. Yang keenam, melaporkan laporan kepada manajemen untuk dilakukan pengambilan keputusan. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pengelola layanan operasional? A. Proses mengelola risiko perusahaan. B. Proses mengelola pelayanan pelanggan. C. Proses pengelola nomor barang. D. Proses mengelola SDM. E. Proses mengelola proses produksi barang. Pengelola layanan operasional merupakan pekerjaan dengan job desk melakukan pengelolaan pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, pekerjaannya adalah berhubungan dengan data. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2. Tujuan dari Total Quality Management adalah untuk A. Menghambat inovasi produk. B. Mengurangi jumlah karyawan. C. Meningkatkan barang retur karena cacat. D. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan E. Mengurangi biaya tenaga kerja. Total Quality Management merupakan suatu konsep perusahaan dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada guna perbaikan berkesinambungan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Dalam pengelolaan proyek, metode yang digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi resiko proyek adalah A. Lean Management. B. Risk Management. C. Six Sigma. D. GPM. Dan E. SWOT Analysis. Pembahasannya, Lean Management adalah untuk peningkatan atau manajemen organisasi. Sedangkan Risk Management adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola resiko dalam keberlangsungan proyek. Six Sigma adalah metode untuk mengurangi cacat produksi dan meningkatkan bisnis. GPM atau Critical Path Method adalah metode mengidentifikasi tugas untuk menyelesaikan proyek. Sedangkan SWOT Analysis adalah metode untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan proyek. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah Risk Management B. Soal nomor 4. Salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah adalah A. Pemborosan pengeluaran pegawai. B. Kurangnya SDM. C. Jumlah pegawai yang over kapasitas.
D. Masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai. E. Tingkat turnover yang tinggi. Kakunya birokrasi dalam instansi pemerintah seringkali menjadi tantangan utama dalam menghambat pengembangan pegawai. Proses administrasi yang panjang menghambat adanya inovasi dan fleksibilitas dalam manajemen pegawai. Jadi yang merupakan tantangan utama dalam manajemen SDM adalah D. Masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai. Soal nomor 4. Proses yang melibatkan penentuan kebutuhan sumber daya, waktu, aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi disebut sebagai A. Penilaian, B. Pengendalian, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Pengorganisasian. Penilaian adalah proses pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan. Sedangkan pengendalian adalah proses pemantauan penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pengorganisasian, menurut Dr. Andes Malayu, adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah C. Proses yang melibatkan penentuan kebutuhan sumber daya, waktu, aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi disebut sebagai perencanaan. Soal nomor 6. Pengembangan sumber daya manusia yang tepat akan berdampak kepada A. Pengurangan beban kerja, B. Peningkatan kualitas pelayanan publik, C. Peningkatan gaji, D. Peningkatan job desk, dan E. Pengurangan jumlah pegawai. Pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kompetensi individu dalam bekerja. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 7. Yang dimaksud dengan SLA dalam pengelolaan layanan operasional adalah A. Standar kualitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan. B. Meningkatkan layanan minimum yang harus ditaati oleh perusahaan. C. Perjanjian antara perusahaan dengan pelanggan tentang tingkat layanan yang akan diberikan. D. Persyaratan hukum yang harus dipenuhi perusahaan. E. Pedoman internal perusahaan dalam memberikan pelayanan. Service Level Agreement adalah kontrak antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang mendokumentasikan layanan apa yang disediakan oleh penyedia dan mendefinisikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia. SLA ini membantu semua pihak untuk mengukur ekspektasi berdasarkan tolak ukur yang jelas. Jadi, yang dimaksud dengan SLA adalah perjanjian antara perusahaan dengan pelanggan terkait tingkat layanan yang diberikan. C. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis di sektor publik? A. Proses pelaporan kepada atasan. B. Proses menyusun anggaran tahunan. C. Proses menyusun rencana jangka pendek tanpa memperhatikan tujuan jangka panjang.
D. Proses pengelolaan proyek pemerintah. E. Proses menyusun rencana jangka panjang yang berfokus pada pencapaian tujuan dan visi organisasi pemerintah. Perencanaan strategis di sektor publik adalah proses yang membantu organisasi pemerintah untuk menetapkan tujuan, sasaran, visi jangka panjang, serta menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 9. Pengarahan dalam manajemen operasional melibatkan A. Menentukan standar kinerja, B. Mengarahkan dan memotivasi karyawan, C. Menyusun laporan keuangan, D. Mengevaluasi hasil kerja, E. Membuat anggaran tahunan. Pengarahan dalam manajemen operasional melibatkan mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, serta memastikan karyawan yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Nomor 9 jawabannya adalah B. Mengarahkan memotivasi karyawan agar memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Soal nomor 10. Langkah terakhir dalam proses pemecahan masalah operasional adalah A. Melaksanakan tindakan korektif, B. Mengumpulkan data operasional, C. Mengevaluasi solusi yang dijalankan, D. Mengidentifikasi masalah, E. Menyusun alternatif solusi. Proses pemecahan masalah ada beberapa langkah. Yang pertama adalah proses identifikasi masalah. Yang kedua adalah mencari solusi pemecahan masalah. Yang ketiga, mengevaluasi solusi yang diberikan. Yang keempat, pemilihan solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Yang kelima, pengimplementasian solusi terbaik dari beberapa solusi yang telah diberikan. Yang keenam adalah proses monitoring dalam pengimplementasian solusi. Jadi, langkah terakhir adalah proses monitoring pengimplementasian solusi. A. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.